Suatu hari di Pasar Baru Desa Sukamaju, terdapat dua pedagang daging yang salah satunya membenci pedagang lain, Bu Asih dan suaminya. Bu Asih lah yang sangat membenci Bu Arumi dengan anaknya Dewi. Bu Asih dan Pak Arganta sangatlah iri dengan dagangan Bu Arumi dan Mbak Dewi yang lebih laris daripada mereka. Dagingnya teh boleh tuh kilonya berapa? 155 aja teh. Boleh. Maaf banget, harga daging kalau ini udah naik banget. Ya, ini uangnya segini, kurang aja lah. Yaudah deh Bu, ambil aja nih, pilih gitu ya Mas. Bu Asih yang sedang menjaga dagangannya semakin kesal rasanya melihat dagangan Bu Arumi lebih ramai dibanding dirinya. Hatinya panas dan rasanya ia ingin segera menghancurkan pedagang itu. Pak Arganta pun kemudian datang menghampiri istrinya yang sedang berkesal hati dan mencoba menenangkan. Itu si Dewi apa banget sih, dagangannya so banget diramah-ramahin pakai segala berkawal itu lagi. Aduh, ada apa sih Bu? Marah-marah sendiri aja deh. Loh Pak, si Dewi dagangannya lucu banget, so banget diramahin lagi. Terus udah gitu dagingnya bisa ditawar. Udahlah Bu. Bu Asih kesal karena rasanya percuma mengadukan hal tersebut ke suaminya. Tidak berguna batin Bu Asih yang memendam kekesalan itu. Kemudian ia memikirkan ide sempurna. Bu Asih tersenyum licik, memulai langkah awalnya dengan menelepon seseorang dan menyuruh suaminya diam dan harus ikuti rencananya. Ah, Bapak kenapa sih nggak pernah ngertiin Ibu sekali aja? Ya Bapak kan bener kan, setiap orang ada caranya masing-masing. Ah, terserah Bapak deh, tapi awas aja dia si Dewi kalau macam-macam. Ibu bakal jadi aneh-aneh ke dia. Mau ngapain Bu? Terserah Ibu dong mau ngapain kayak Bapak juga mau beli kan sama Ibu. Setelah menemukan ponsel genggamnya di atas meja, Bu Asih langsung menelepon kenalannya, yaitu preman pasar yang terkenal akan kesangarannya, dan memberitahu suaminya untuk diam dan ikuti rencananya agar dagangannya menjadi satu-satunya di pasar itu. Butet langsung mengerjakan apa yang Bu Asih perintah. Butet langsung mengacak-acak dagangan malam itu. Setelah menyelesaikan tugas dari Bu Asih, Butet pun langsung melapor ke Bu Asih bahwa tugasnya sudah selesai. Pagi pun tiba dan benar Bu Arumi dan Dewi sontak kaget melihat meja-meja yang digunakan untuk dagangan sudah patah dan berceceran kemana-mana. Kemudian dengan berat hati untuk ikhlas dan tidak dagang pada hari itu. Kemudian Bu Arumi dan Dewi pulang dengan keadaan berat hati karena tidak bisa berdagang hari itu. Dewi pun mulai mencari tahu siapa yang menghancurkan lapak dagangnya dan akan segera melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib setelah ia menemukan bukti. Aduh, gue harus ngancurin dagingnya Bu Arumi nih biar gue bisa dapat cuan dari Bu Asih. Udah beres nih, tinggal lapor Bu Asih. Pokoknya aku harus tahu nih siapa yang ngobrak-ngabrik dagangan Ibu. Harus cepat sampai nih ke rumah Pak Yusuf biar cepet-cepet dibenerin meja-meja yang rusak di pasar. Ayo Buta. Bu, Dewi mau nyari orang buat betulin meja yang rusak di pasar, Bu. Ya, Dewi hati-hati ya. Ya udah Ibu istirahat aja ya biar semuanya Dewi harus. Ya, Ibu juga mau istirahat di rumah buat Ibu lagi. Sini Dewi masuk dulu. Iya Nek, Dewi duduk di situ ya Nek. Iya, duduk aja. Bentar ya, Nenek mau masuk dulu mau ambilkan minum. Oke. Sesampainya di rumah Nenek Siti, Dewi pun duduk di tempat yang disediakan dan menunggu kedatangan kakek Yusuf untuk membetulkan meja yang rusak di pasar sembari memikirkan bagaimana ia harus dapat bukti tersebut. Siapa sangka datang kakek Yusuf di sela pembicaraan. Dewi dan Nenek Siti memberi petunjuk besar bagi Dewi untuk menemukan bukti kuat dan setelah itu Dewi dan kakek Yusuf pergi ke pasar untuk segera membetulkan meja yang rusak. Ini dia diminum dulu. Nggak usah repot-repot Nek. Iya, nggak apa-apa. Gimana ibu kamu? Ibu baik-baik aja, cuma nyeri-nyeri dikit aja di perutnya. Terus ibu kamu udah berapa bulan? Ibu udah masuk 6 bulan sih Nek. Terus gimana kabarnya kamu? Ayah kamu masih ngasih kabar gak kamu? Kami masih berkomunikasi dengan baik. Alhamdulillah. Yahoo. Ada Dewi di rumah. Tumben, kenapa Dew?
Iya kek, Dewi mau minta tolong itu buat betulin meja yang rusak di pasar. Oh, boleh. Mau kapan? Gimana kalau sekarang kek? Oh, boleh. Ya udah, yuk. Sebentar ya, pamit dulu. Oh iya. Bu, Bapak pamit dulu ya. Iya, hati-hati ya. Iya deh, kek. Udah. Hingga pada akhirnya Dewi dan ibunya mulai berjualan lagi. Hari demi hari dagangan mereka pun justru semakin laris. Bu Asih semakin tidak terima akan semua itu. Akhirnya Pak Arganta pun mempunyai saran bagaimana kalau mereka berdua pergi ke dukun yang Pak Arganta kenal, yaitu Mbah Subro. Dagingnya ibu, dagingnya bu. Kemudian mereka berdua masuk ke rumah Mbah Subro dan langsung menceritakan apa yang ia ingin lakukan, apa permasalahan mereka kepada Mbah Subro. Kemudian Mbah Subro langsung memulai ritualnya. Bener Pak, di sini rumahnya Pak. Saya ingat Bapak sih di sini rumahnya. Oh ya udah, coba kita cek dulu. Masuk, masuk. Sini duduk. Saya sudah tahu kedatangan kalian ke sini. Ya Mbah, di sini saya mau minta penglaris Mbah. Soalnya saya iri sama pedagang sebelah karena dagangannya lebih laku dari saya. Oke, baiklah. Bawa air ini, lalu siramkan ke makanan. Entar. Nih, Disiramkan aja Mbah. iya, siap. Sepulangnya mereka ke rumah, esoknya mereka langsung melakukan ritual yang Mbah Subro bilang. Ketika sore hari, kemudian menabur kembang di sisi tempat dagangannya. Hari berganti, hari aksi mereka pun lancar. Sekarang Dewi dan ibunya bangkrut karena ulah mereka dan pembeli semakin berdatangan ke Bu Asih dan Pak Arganta. Astagfirullah Cindy, kamu kenapa? Kenapa badannya sakit? Kenapa Cindy? Aduh, mana bapak nggak ada di rumah lagi? Aduh, ayo kita pergi ke rumah sakit aja yuk Cindy. Ayo, ayo, ayo nak, ayo nak. Dok, ini anak saya gatal-gatal, badannya bisa tolong diperiksa nggak? Oh iya, silakan masuk Bu, tapi Ibu mau tunggu di luar ya biar Saya nggak boleh ikut ke dalam. Nggak boleh Bu, biar naik aja ya Bu. Oh yaudah, tolong ya dok. Iya Ibu tunggu di luar ya Bu. Oke, tolong ya dok. Bapak di mana sih? Cindy lagi sakit tapi bapak nggak diangkat-angkat teleponnya, nggak ada kabar lagi. Mana ya bapak? Dokter gimana keadaan anak saya Cindy? Alhamdulillah Bu, anak Ibu nggak ada penyakit yang berbahaya dan baik-baik saja. Dan sekarang boleh bawa pulang Bu. Oh iya. Ini ya Bu anaknya. Ya ampun Cindy, kamu nggak kenapa-napa kan? Enggak bu, saya nggak kenapa-napa bu. Udah nggak sakit tangan ya? Udah ayo kita pulangin, nanti ibu bilang bapak ya. Ayo. Bu Asih lupa akan apa yang telah dilakukannya itu. Dia lupa melakukan ritual yang telah disuruh oleh Mbah Subro. Tetapi saat dia keadaan seperti itu, suaminya tidak ada di rumah dan akhirnya dia mengantar Cindy ke rumah sakit sendiri tanpa suaminya. Kemudian setelah sepulangnya di rumah suaminya pun setelah pulang dari kepergiannya itu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Permisi. Ini ada apa ya Pak? Apa benar ini rumah milik Pak Arganta? Ya saya istrinya, kenapa? Saya mendapat laporan atas dugaan merusak lingkungan saudari Dewi dan Arumi. Oke sebentar ya Pak, saya panggil dulu. Apa benar ini rumah milik Pak Arganta? Iya, menurut saya Pak. Kenapa ya Pak? Kami mendapat laporan atas dugaan merusak lingkungan saudari Dewi dan Arumi. Gimana ini Bu? Ini juga kalian lagi sakit ya. Yaudah, kamu sama aja biar nanti sendiri saya ngurus. Wah, nggak bisa kayak gitu lah Bu. Ini kan ulah kita berdua. Terus ini gimana dong? Ini biarin aja lah. Biar Bapak sama Ibu aja yang ngurus. Udah deh. Ya udah, silakan Anda ikut saya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Baik Pak. Setelah mereka pulang dari rumah sakit, Pak Arganta dan Bu Asih langsung segera menuju ke rumah sakit. Di sana ada kakek neneknya serta Bu Dewi dan ada Bu Arumi. Bu Asih segera meminta maaf atas perbuatannya itu. Mereka sangat menyesali perbuatannya itu dan berjanji tidak akan iri hati kepada mereka lagi.
Ya, lanjut. 1, 2, 3. Assalamualaikum Dewi. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa ya? Jadi kami bertiga mau ngomong sama ibu kamu sama kamu Deo. Oh, ya udah silakan masuk. Masih. Iya teman-teman, semuanya. Duduk. Loh, ada apa nih rame-rame? Jadi kedatangan saya sama anak saya sama menantu saya mau ngasih tahu Bu kelakuan mereka berdua ini. Mereka berdua inilah yang udah ngancurin dagangan ibu sama ngedukunin kalian berdua. Astagfirullahaladzim, saya minta maaf ya, Almi. Aku nggak nyangka kamu kayak gitu. Saya minta maaf, saya benar-benar bilang bukan itu. Jadi saya minta maaf juga ya, maafin saya dan suami saya. Ya sih, aku maafin. Terus gimana? Kalian juga tidak berdagang ya? Sudah semenjak warung saya tutup karena dirusak orang, saya sudah tidak bisa jualan lagi. Penghasilan juga saya Minta maaf berkurang. banget ya, Almi, Del. Maaf ya, maafin saya. Saya juga minta maaf ya Rumi. Gimana kalau biaya persalinan rumah sakit kalian kita biayai? Gimana, Del? Dia sebagai permintaan maaf saya juga lah. Iya. Ya udah deh, boleh. Kasih ya, jangan tidak enak hati ya. Saya minta maaf banget di sini, saya nyesel. Almi, Del. Ya sih, Norka, aku maafin kamu. Makasih banyak ya. Ya. Akhirnya kisah mereka seperti ini dan Bu Asih dan Pak Arganta menyesali perbuatannya, sedangkan Bu Arumi dan Dewi mulai hidupnya yang baru dengan berjualan kembali aman dan tentram.